Hai sahabat Alzan, mau tahu nggak kenapa pasien dengan keluhan stroke itu lebih lama untuk dapat sembuh? Tonton video ini sampai akhir, karena di episode kali ini aku akan memberikan tips cepat untuk dapat pulih dari stroke. Terusus untuk pasienku di luar sana, juga umumnya bagi kita semua. Salam sehat dari Alzan, selamat menyaksikan. Sebelum kita menyantap hidangan utama, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, diklik ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi, agar kalian di setiap harinya mendapatkan santapan ilmu bernutrisi, untuk menambah wawasan kesehatan juga kebugaran. Ayo, kapan lagi coba dapat hidangan otak bernutrisi? Gratis lagi. Biar yang masak makin semangat menyuguhkan hidangan terbaik untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys, jadi di tahun ini adalah tahun terbanyak aku nanganin kasus stroke. Total ada 5 serangan stroke, 3 diantaranya stroke sebelah. Nah di sini aku akan menjelaskan kenapa seseorang dapat terkena serangan stroke, bagaimana solusinya, dan kiranya tips apa ya yang dapat menyembuhkan penyakit stroke ini secara cepat. Sesuai dengan kaidah pendekatan pengobatan holistik, ada 2 sudut pandang yang menyebabkan seseorang terkena serangan stroke. Pertama, secara fisik, yang kedua, secara psikologi. Sebagai landasan utama dalam ikhtiar penyembuhan, bahwasannya Allah telah berfirman, "Wa idza maritu fahuwa yashfin." Ketika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Dalil ini sejalan dengan sudut pandang pengobatan holistik. Karena untuk menemukan suatu akar penyakit, kita harus paham bahwa asal penyakit itu datangnya dari mana. Karena poin ini penting untuk kita bahas. Mengapa? Dikarenakan sudah banyak terjadi kasus di luar sana, berobat ke sana kemari, tetapi belum menemukan kesembuhan. Nah, di sini tuh siapa sih yang sebenarnya bermasalah? Penyakitnya ya sudah jelas itu inti permasalahan. Atau tata cara ikhtiar penyembuhannya. Penyebab serangan stroke yang pertama melalui sudut pandang dohiriyah atau fisik. Serangan stroke terjadi bukan karena tiba-tiba, tetapi ada akumulasi atau penumpukan keluhan-keluhan sebelumnya yang kecil kemungkinan kita sadari. Contoh, hipertensi atau darah tinggi, kelebihan kadar kolesterol, diabetes mellitus, dan penyakit degeneratif lainnya. Mengapa stroke menyerang orang tua? Karena secara sunatullahnya, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin melemah fisiknya. Stroke ini menyerang ketika kondisi tubuh seseorang sudah dalam fase terlemahnya. Maka buat teman-teman yang masih sehat bugar, jangan nunggu dulu serangan stroke terjadi, agar kalian paham bahwa sehat itu ternyata mahal. Karena stroke adalah penyakit yang melemahkan fungsi tubuh kita, baik sekujur tubuh ataupun di sisi tertentu, kiri atau kanan. Jadi, kita garis bawahi ya, penyakit stroke itu tidak datang tiba-tiba, kecuali adanya faktor insiden seperti jatuh yang mengakibatkan benturan di kepala, sehingga terjadinya kerusakan jaringan otak. Tetapi faktanya, 85% orang yang mengidap penyakit stroke itu terjadi karena kerusakan pola hidup. Sampai sini paham ya? Mengapa orang yang terkena penyakit stroke, baik sekujur tubuh ataupun sebelah, itu mengalami kelemahan pada bagian tubuh? Ini terjadi dikarenakan adanya sumbatan yang merusak jaringan otak. Kita ambil contoh stroke sebelah. Tubuh kita ini dikendalikan oleh otak. Seorang yang mengalami serangan stroke di sebelah kiri, itu terjadi karena ada kerusakan otak di sebelah kanan. Sebaliknya, bagi seseorang yang mengalami keluhan stroke di bagian kanan, maka ada kerusakan jaringan otak di sebelah kiri. Dan jenis sumbatannya pun beragam. Ada yang di area wajah, biasa disebut belpasi ya. Jadi, syaraf di area wajahnya itu mengalami kemunduran. Seperti adanya penurunan pada area wajah, juga susah bicara atau pelok. Kemudian ada stroke yang menyerang bagian tangan saja.
Jadi tangannya nggak bisa digerakkan, berikut dengan jari-jarinya. Ada juga yang diserang bagian kakinya saja. Tiba-tiba kakinya mati rasa, kehilangan fungsi gerak, kebas atau tebal ya di area telapak kaki. Selanjutnya, yang paling umum terjadi yaitu kehilangan seluruh fungsi anggota tubuhnya dari atas sampai bawah. Nah, kerusakan jaringan ini termasuk kerusakan jaringan yang cukup parah. Melalui pendekatan pengobatan fisioterapi akupuntur, akupressure, totok refleksi, dan bekam atau hijama, semua area atau kita bilang di sini titik-titik meridian ya, itu diperbaiki satu persatu. Maka mustahil ada seseorang yang mengalami keluhan stroke sekali pegang sembuh, kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi umumnya, sesuai dengan hukum syariat ya, kita nggak bicara hakikat ma'rifat, nggak. Hukum syariat, SOP, tata cara penanganan. Dari bab 1 sampai bab sekian, itu ada prosedurnya. Ada bagaimana kita menangani keluhan-keluhan, baik itu di meridian, jalur energi yang titik-titik seperti ini, di organ, otot, tulang, dan syaraf. Maka dari itu, fase awal serangan stroke itu menjadi penentu. Sedikit saja salah penanganan, maka risikonya akan sangat berbahaya. Penyebab penyakit stroke yang kedua secara psikologis atau emosional. Seseorang yang mengalami stroke biasanya diikuti dengan stres berlebih. Jadi hati-hati buat kalian yang mengalami stres jangka panjang, itu sangat berpotensi untuk memunculkan gejala bahkan serangan dari penyakit stroke tersebut. Dikarenakan dengan lemahnya pengolahan stres itu dapat memicu hormon kortisol dan adrenalin, yang mana hormon-hormon negatif ini sangat dapat memicu penyakit-penyakit ekstrim, diantaranya stroke. Lah Kang, saya ini nggak pernah stres Kang, perasaan saya happy-happy aja, tetapi kok saya bisa terkena stroke? Nah, berarti kita akan lompat ke penyebab yang pertama, yaitu karena kelemahan fisik yang diakibatkan karena buruknya pola hidup yang merusak sistem ketahanan tubuh kita, sehingga orang tersebut dapat terkena serangan stroke. Nah, biasanya setelah orang mengalami stroke, maka akan ada fase-fase transisi psikologis. Ada masa perpindahan emosi. Yang pertamanya itu tidak menerima, pasti siapapun tidak akan menerima. Wong tadinya sehat, tadinya bugar, lah kok sekarang tiba-tiba payah, tidak dapat bergerak. Nah, inilah fase krusial. Semakin cepat kita mengembalikan semua urusan kita, yaitu penyakit yang Allah ujikan kepada kita, lah kenapa ke kita? Ya karena kita sanggup. Kita mampu, dan kita sudah taken kontrak di sana. 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Nah, mungkin karena kita lupa isi perjanjiannya, makanya kaget guys. Wajar. Selagi kita belum bisa mengontrol emosi negatif itu, rasanya kita akan menjadi manusia paling nelangsa, paling menderita di muka bumi ini. Pasti. Tetapi faktanya, bahkan ada orang yang sudah lumpuh sampai belasan tahun. Dan apakah itu tidak menyakitkan? Dan apakah kesedihan dapat menjadi solusi untuk pemulihannya? Nah, maka dari itu, fase pertama ini adalah fase penerimaan. Ya. Jadi kita akan langsung masuk ke solusi ya. Bagaimana kita dapat pulih dari penyakit stroke secara cepat. Jadi sebelum kita dapat menerima apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, selamanya kita tidak akan pernah menemukan hikmah dari apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Jadi semakin cepat kita menyadari bahwa ya, aku dalam kondisi ini karena aku sanggup, maka aku harus wajib menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kesampingkan dulu logika mistika yang menganggap bahwa semua penyakit itu ada kirimannya, guys. Ini yang bikin masyarakat Indonesia akhirnya terjebak dalam stupidity real ya, kalau kata pesulap merah ya, karena itu benar-benar akan menyumbat akhirnya udah kita kena penyakit sumbatan ya guys ya, ditambah dengan sugesti-sugesti negatif bahwasanya kita ada yang nyerang. Kita kesampingkan dulu aja lah, karena yang paling aku takutkan ketika memang penanganannya salah. Setelah kita memahami bahwa penyakit ini datang karena kita siap, karena kita mampu, dan kita sudah menyetujui penyakit itu, maka
Secara emosional kita akan lebih stabil, lebih menerima, dan lebih rasional untuk menentukan arah pengobatan yang akan dilaksanakan. Penanganan di sini ada dua. Pertama, pengobatan konvensional, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan, dan juga operasi atau pembedahan. Dan yang kedua, melalui pendekatan tradisional, pengobatan kontemporer seperti akupuntur, akupressure, totok refleksi, bekam, dan lain-lain. Nah, semua dapat teman-teman lakukan di Gria Sehat Majaya. Karena di sini kita tidak akan pernah menjanjikan suatu kesembuhan, tetapi kita akan menjadi sahabat untuk meraih kesembuhan. Bagi kalian yang ingin konsul lebih jauh, silakan isi kolom komentar. Setelah kita sepakat bahwa poin pertama, ujian sakit ini adalah ketetapan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu pilihan mana yang paling efektif untuk situasi kondisi kalian, baik melalui pendekatan pengobatan konvensional ataupun melalui pendekatan pengobatan tradisional. Nah, baru di situ ada yang namanya perbaikan pola secara menyeluruh. Baik pengobatan modern ataupun tradisional, tetap dua-duanya akan menuju ke kesimpulan yang sama, bahwa kenapa kamu sakit? Karena pola hidupmu berantakan. Di situ poinnya ya. Nah, gimana supaya nggak berantakan? Ya diberesin. Terlepas kamu sudah sakit, ataupun kamu belum sakit. Kalau sudah sakit, berarti perbaikan pasca sakit. Apabila belum sakit, berarti pencegahan sebelum terjadinya penyakit. Maka dari itu, selaku praktisi pengobatan holistik, kita sangat menekankan perbaikan pola hidup. Itu tuh titik nggak ada koma, guys. Titiknya segede gunung Burangrang lagi. Jadi kita tuh pasti ujung-ujungnya adalah perbaikan pola hidup. Semakin kalian nurut, semakin kalian disiplin, semakin kalian mengikuti arahan-arahan dari kita yang memberikan pola perbaikan pola hidup, maka semakin cepat kalian mendapatkan pemulihan. Karena secara holistik, kita tuh benar-benar fokus ke akar permasalahannya. Sayangnya, karena minimnya literasi tentang edukasi kesehatan di tengah masyarakat kita, banyak orang yang belum paham tentang bagaimana cara menjaga pola hidup sehat. Andaikan sudah tahu, malesnya minta ampun. Nah, kalau udah gitu, mau metode penyembuhan seperti apa yang ingin kita dapatkan? Simsalabim abrakadabra, sekali pegang langsung jalan. Jadi kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya. Seperti biasa, sebagai penutup, kita akan kembali melanjutkan challenge break the limit yang ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dikarenakan dengan pola olahraga yang baik, kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit mengerikan yang mengintai kita setiap saat. So, tanpa tunggu lama lagi, kita let's go. Gaskeun!